Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, saya dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menghitung hasil penyusutan dengan fungsi SLN. Untuk mencari nilai penyusutan, di sini saya akan menambahkan sama dengan, kemudian klik Fx atau function, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kategori saya ganti finansial, untuk function saya klik SLN. Setelah rumus dimasukkan, untuk cost diisi nilai harga perolehan lalu diabsolutkan. Untuk salvage diisi nilai sisa lalu diabsolutkan. Dan untuk lives diisi umur ekonomis kemudian diabsolutkan juga dengan cara mengklik tombol F4 pada keyboard. Kemudian klik enter pada keyboard dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom akumulasi penyusutan, di sini saya akan memindahkan sel C6 atau penyusutan, kemudian klik enter dan hasilnya seperti ini. Untuk mengisi sel yang kosong, di sini saya akan mengisinya dengan cara menarik kursor dari ujung sel C6 sampai sel C10. Kemudian klik enter dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mengisi nilai sisa, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian saya klik harga perolehan lalu diabsolutkan dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan lalu tekan enter dan hasilnya seperti ini. Untuk mengisi sel yang kosong pada kolom akumulasi penyusutan, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian saya klik sel D6 dan ditambahkan dengan sel C7 pada kolom penyusutan tahun kedua. Kemudian klik enter dan hasilnya seperti ini. Dan untuk mengisi sel yang kosong pada kolom akumulasi penyusutan, di sini saya akan menarik ujung kursornya dari sel C7 sampai dengan sel C10. Kemudian tekan enter. Lalu untuk nilai sisa kita lakukan hal yang sama dan hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menghitung hasil penyusutan dengan menggunakan fungsi SCD. Di sini saya sudah membuat tabel yang terdiri dari nomor, tahun, dan lainnya. Untuk mengisi kolom sel C6 atau penyusutan, tambahkan sama dengan terlebih dahulu, lalu klik Fx atau function, lalu akan muncul seperti ini. Untuk kategori saya ganti dengan finansial dan untuk function saya klik SCD. Setelah rumus dimasukkan, untuk cost diisi dengan harga perolehan, lalu diabsolutkan. Untuk salvage diisi dengan nilai sisa lalu diabsolutkan. Untuk live diisi umur ekonomis lalu diabsolutkan. Untuk per diisi tahun pertama lalu enter dan hasilnya seperti ini. Lalu tarik ke bawah dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi kolom akumulasi penyusutan, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu. Klik sel C6 lalu enter. Untuk mengisi kolom nilai sisa pada sel E6, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu, lalu klik sel C1 lalu diabsolutkan. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan atau sel D6 lalu enter dan hasilnya seperti ini. Untuk mengisi sel akumulasi tahun kedua, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu, lalu klik sel D6, kemudian ditambah dengan sel C7 atau penyusutan pada tahun kedua, lalu tekan enter pada keyboard dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi sel yang kosong, saya akan menarik ujung kursor dari sel D7 sampai D10, lalu tekan enter dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk nilai sisa, kita lakukan hal yang sama dan hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, di sini saya akan menghitung hasil penyusutan dengan menggunakan rumus DDB. Di sini saya sudah membuat tabel dan untuk mengisi kolom sel
C6 atau penyusutan tahun pertama, tambahkan sama dengan terlebih dahulu, lalu klik F8 atau function, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk kategori saya ganti finansial, dan untuk function saya klik DDB. Setelah rumus dimasukkan, untuk cost diisi dengan harga perolehan lalu diabsolutkan. Untuk silvik diisi dengan nilai sisa lalu diabsolutkan. Untuk life diisi dengan umur ekonomis lalu diabsolutkan juga. Dan untuk period diisi dengan tahun pertama atau B6. Kemudian enter. Dan hasilnya seperti ini. Lalu salin ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengisi kolom akumulasi penyusutan, tambahkan sama dengan terlebih dahulu pada kolom D6, kemudian klik sel C6 atau kolom penyusutan, lalu enter, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi kolom nilai sisa pada sel E6, di sini saya akan menambahkan sama dengan terlebih dahulu, lalu klik sel C1, lalu diabsolutkan. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan atau sel D6, lalu enter, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi sel pada kolom akumulasi tahun kedua, tambahkan sama dengan terlebih dahulu, klik sel D6, kemudian ditambah dengan sel C7 atau penyusutan pada tahun kedua, lalu tekan enter pada keyboard, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk mengisi sel yang kosong pada kolom akumulasi penyusutan, salin ke bawah dengan cara menarik kursor dari sel D7 sampai D10. Kemudian untuk nilai sisa kita lakukan hal yang sama dan hasil akhirnya akan seperti ini. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya tentang fungsi SLN, SYD, dan DDB. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.